Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Hidayatullah dari Prodi Teknologi Pembudidayaan Ikan Politeknik Negeri Lampung, NPM 20744-023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari mata kuliah penyuluhan perikanan, yaitu komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang proses komunikasi dan unsur-unsur komunikasi dalam mata kuliah penyuluhan perikanan Prodi Teknologi Pembudidayaan Ikan. Nah, untuk kalian para penonton boleh disimak ya. Oke, selanjutnya yaitu komunikasi. Apa itu komunikasi? Nah, di sini komunikasi yaitu proses seseorang insan atau biasa disebut komunikator, yaitu orang yang melakukan komunikasi, itu disebut komunikator, menyampaikan pesan biasanya berupa lambang-lambang berbentuk kata-kata atau kalimat untuk mengubah sikap atau tingkah laku insan lainnya. Oke, kita lanjut. Tadi kan pengertian komunikasi secara umum ya. Nah, ini kita spesifik masuk ke dalam matkul kuliah kita, yaitu penyuluhan perikanan. Nah, komunikasi dalam penyuluhan itu yaitu proses meneruskan atau menyampaikan pikiran, ide, inovasi, teknologi kepada petani dalam rangka atau usaha mempengaruhi petani tersebut sesuai dengan maksud dan harapan penyuluh tersebut. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan ya. Jadi komunikasi itu sangat penting di penyuluhan, karena dengan komunikasi kita bisa menyampaikan informasi ataupun maksud dari yang kita ide atau pikiran. Nah, ide atau pikiran yang kita sampaikan ke tujuan kita, yaitu di sini kita tuju itu petani, itu kita bisa mempengaruhi ataupun kita bisa memberikan masukan atau saran dengan maksud untuk memberikan penyuluhan. Nah, agar petani itu bisa maju ataupun lebih baik ke depannya. Nah, dari pengertian yang tadi sudah dijelaskan secara umum dan juga secara spesifik, mungkin kita bakal lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, materi selanjutnya yaitu proses komunikasi. Nah, di sini kita memakai atau menggunakan gambar ya sebagai ilustrasi. Nah, di sebelah kiri ada seorang, bisa dikatakan seorang bapak-bapak, dan sebelah kanan ada seorang ibu-ibu ya. Nah, itu kita anggap sebagai karakter yang bakal kita bahas. Nah, di sebelah kiri yaitu bapak-bapak itu bisa dilihat ya, itu sebagai komunikator. Nah, apa sih komunikator itu? Komunikator sesuai dengan pengertian tadi yang kita bahas di awal, yaitu orang yang melakukan komunikasi, yang menyampaikan komunikasi ataupun orang yang berbicara, menyampaikan informasi ataupun pesan. Nah, itu ada tanda panah, yaitu komunikator menyampaikan pesan. Nah, itu jadi komunikator itu beliau yang bapak-bapak itu menyampaikan pesan kepada lawan bicaranya, yaitu ibu-ibu, yang bisa kita lihat yaitu sebagai komunikan atau orang yang menerima atau orang yang bisa disebut sebagai lawan bicara dari komunikator, atau dia yang menerima informasi ataupun pesan yang dikatakan oleh komunikator. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada umpan balik. Apa sih umpan balik itu? Yaitu dimana ketika komunikator
berbicara, menyampaikan pesan, komunikan memberikan umpan balik. Nah, bisa dilihat tuh, ketika sudah selesai memberikan pesan, komunikan menyebut atau bilang, "Ya, saya mengerti." Itu adalah kalimat dimana salah satu contoh dari umpan balik. Jadi ketika proses komunikasi itu ada umpan balik. Jika tidak ada umpan balik, itu seperti kita berbicara sendiri, tidak ada respon dari lawan bicara kita. Jadi bisa kita katakan komunikasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Jadi jika kalian ingin melakukan komunikasi tetapi komunikan atau orang yang kita ajak sebagai lawan bicara kita tidak ada respon, itu bukan namanya komunikasi. Bisa mengerti ya. Oke, kita lanjut. Nah, di situ ada yang namanya saluran. Ya, di situ berupa gambar buku ataupun kertas ya. Jadi komunikasi itu tidak melulu soal langsung bertatapan tuh. Bisa jadi informasi, pesan ataupun lain-lain itu ada di dalam sebuah saluran yang berupa di dalam gambar tersebut, yaitu buku. Jadi bisa jadi komunikator menyampaikan informasi dan menjelaskan sedikit tentang pesan yang ada di buku tersebut. Tadi kan kita sudah membahas proses nih. Kita lanjut lagi. Kita bakal membahas faktor keberhasilan sebuah komunikasi. Nah, di sini ada 5 faktor. Mungkin saya jelaskan sedikit ya tentang yang pertama, yaitu komunikator atau orang yang melakukan pembicara di antara dua orang lawan bicara, yaitu sebagai penyampai pesan. Lalu jika tidak ada komunikator, itu sangat tidak mungkin terjadinya komunikasi. Nah, begitu juga yang kedua ada komunikan tuh. Komunikan atau yang menerima pesan itu komunikan ya. Jadi di antara komunikator dan komunikan itu harus semuanya, faktor yang kelima ini harus ada nih. Kalau komunikatornya ada, komunikannya nggak ada, komunikator itu hanya berbicara seolah berbicara sendiri. Nah, jika tidak ada komunikator, hanya ada komunikan, itu tidak ada yang mendengarkan suatu pesan. Nah, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, yang ketiga ada pesan. Apa sih pesan itu? Nah, di keberhasilan komunikasi, pesan itu sangat penting. Apa pesan itu? Pesan itu hal yang akan dibicarakan atau hal yang akan disampaikan di dalam sebuah komunikasi. Jika tidak ada yang ingin dibicarakan atau pesan yang ingin disampaikan, komunikasi tidak akan berjalan. Begitu kira-kira. Oke, kita lanjut yang keempat, konteks. Di sini konteks mempengaruhi keberhasilan komunikasi, karena jika terjadi sebuah komunikasi itu harus ada konteks, apa tujuannya, alasannya. Jika tidak jelas, komunikasi pun sulit ataupun tidak akan berjalan dengan semestinya. Lalu yang terakhir nih, yang kelima, ada sistem penyampaian. Nah, di sistem penyampaian ini, jika teman-teman nih ingin menyampaikan suatu pesan tapi penyampaiannya atau dari komunikator itu tidak baik ataupun penyampaiannya kurang jelas, cara bicara, nada bicara ataupun yang lain-lain, itu pesan yang akan disampaikan itu bakal komunikan atau yang menerima pesan itu menjadi tidak bisa menerima dengan baik. Nah, usahakan jika ingin
menyampaikan suatu pesan di dalam sebuah komunikasi itu harus jelas, entah itu nada bicara, cara bicara, dan lain-lain. Nah, itu tadi kelima faktor yang menentukan keberhasilan sebuah komunikasi. Jika salah satu faktor dari kelima ini tidak ada, komunikasi yang terjadi pun akan terhambat ataupun berjalan tidak semestinya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang apa yang membuat keberhasilan sebuah komunikasi itu. Nah, kali ini ada faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sebuah komunikasi. Dilihat dari komunikator atau sumber, yang pertama itu ada kecakapan komunikator. Apa itu kecakapan komunikator? Nah, di sini kecakapan komunikator bisa kita lihat bagaimana cara komunikator itu menyampaikan materi, dimana jika komunikator menyampaikan dengan entah nada bicara, cara dia menyampaikan sebuah pesan itu dengan baik, intonasi, nada, dan lain-lain itu enak didengar ataupun nyaman didengar, atau gerak tubuhnya itu sebuah poin plus agar dalam menyampaikan itu tidak memakan waktu yang lama untuk diterima oleh komunikan. Oke, lanjut. Yang kedua ada kecakapan lisan dan tulisan. Nah, kecakapan lisan dan tulisan, bagaimana seorang komunikator dalam mengucap lisannya dan juga tulisan ataupun di PowerPoint-nya, mungkin di materi yang ia tuliskan. Nah, efektivitas dan efisiensi komunikasi sangat menentukan juga di kecakapan lisan dan tulisan ini. Yang ketiga ada kecakapan memilih simbol ataupun lambang. Nah, di dalam sebuah komunikasi jika ada simbol ataupun lambang yang tidak jarang dimengerti atau jarang dilihat orang-orang, itu biasanya mereka akan bertanya tuh. Nah, jika seorang komunikator dia bisa menjawab dengan singkat, padat, jelas, dan lugas simbol dan lambang itu, efektivitas dan efisiensi komunikasi pun dapat berjalan dengan semestinya. Lanjut, yang keempat ada kecakapan membangkitkan minat. Nah, di sini nih salah satu faktor pentingnya juga nih. Jika kita ambil contoh di sebuah talkshow ataupun sebuah seminar, nah itu narasumbernya biasanya cara dia membangkitkan gairah ataupun semangat audiensnya itu biasanya banyak tuh, bisa dengan games, lawakan, ataupun cerita yang seru yang beliau ataupun narasumber itu ceritakan. Yang kelima ada kecakapan dalam penyajian. Nah, dalam menyajikan sebuah pesan atau materi itu biasanya dibuat menarik, dibuat unik, agar apa? Agar komunikan atau penerima pesan itu mereka tidak bosan ataupun tidak mengantuk jika kita menyampaikan pesan dan materi yang akan kita bicarakan. Oke, lanjut lagi, saluran atau bahasa tubuh seorang komunikator. Nah, di sini bahasa tubuh seorang komunikator juga bisa menambah efektivitas, karena sambil dia memberikan atau menyampaikan pesan atau materi dia, gerakan tubuh dia juga bisa berguna agar siapa tahu ada pendengar kita, contohnya mohon maaf, tunarungu ataupun tunanetra itu bisa melihat entah itu gerakannya ataupun cara ia menyampaikan
bahasa tubuh. Lanjut, selanjutnya menggunakan bahasa yang tepat. Nah, ini pastinya ya sudah paham ketika seorang komunikator harus menggunakan bahasa yang tepat. Lalu suara dan intonasi yang tepat. Nah, di sini seorang komunikator harus pintar untuk berbicara karena suara dan intonasi harus menyesuaikan dengan apa yang akan dia sampaikan. Jika sedang menyampaikan sebuah kabar menceritakan sedih, itu suaranya tidak mungkin seorang komunikator berbicara dengan suara yang lantang dan keras. Mungkin itu. Lalu yang terakhir ada tingkah laku atau gerak-gerik saat berbicara yang baik. Nah, biasanya tingkah laku atau gerak-gerik berbicara ini juga sangat diperhatikan oleh komunikan ketika seorang komunikator sedang berbicara. Nah, mungkin itu ya. Kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kita sudah membahas dari segi komunikator nih. Nah, kita lihat kali ini kita lihat dari segi komunikan atau penerima. Oke, dilihat dari segi komunikan atau penerima. Yang pertama, kecakapan dari komunikan. Apa sih kecakapan dari komunikan? Nah, di sini kecakapan dari komunikan yaitu bagaimana seorang komunikan atau penerima menerima penyampaian materi atau pesan yang diberikan dari dari seorang komunikator. Jika tidak memperhatikan ataupun tidak cakap dalam menerima sebuah pesan, akan sulit untuk berkomunikasi. Mungkin seperti itu. Lalu yang kedua ada kecakapan mendengar dan membaca. Nah, komunikan atau penerima dituntut untuk memiliki kecakapan dalam mendengar materi dan juga mencatat ataupun membaca pesan ataupun informasi yang diberikan, mungkin itu di sebuah buku ataupun yang lain. Yang ketiga ada sikap komunikan. Sikap komunikan yaitu dimana seorang penerima dalam bersikap saat berkomunikasi, entah itu sikap yang baik seperti menerima ataupun tenang saat menerima sebuah pesan atau materi yang disampaikan. Lalu ada keempat, sikap curiga dan a priori terhadap komunikator. Nah, sikap curiga ini di sini penerima atau komunikan bisa saja merasa curiga jika komunikator ataupun pemberi pesan itu menyampaikan sebuah materi atau pesan yang menurut komunikan ataupun si penerima salah. Nah, di sini penerima bisa saja merasa curiga, menaruh curiga terhadap komunikator. Lalu selanjutnya yang kelima, pengetahuan komunikan. Nah, pengetahuan komunikan ini penting juga, dimana agar saat berkomunikasi itu si penerima atau komunikan bisa memilah atau istilahnya menyaring atau memfilter pesan-pesan yang ia dapat dari seorang komunikator. Lalu yang keenam itu pengetahuan untuk mencerna informasi yang disampaikan. Nah, di sini sangat penting nih, karena seorang penerima pesan atau komunikan itu dituntut harus pintar-pintar mencerna atau memilah informasi. Jangan sampai informasi yang buruk kita bawa, namun informasi yang baik malah terbuang. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada jenis-jenis komunikasi. Nah, bisa dibedakan
berdasarkan jumlah peserta. Yang pertama, komunikasi perorangan, yaitu komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Nah, ini biasanya perorangan ini contohnya kita ngobrol dengan teman kita, satu teman kita, bisa disebut istilahnya empat mata lah. Lalu ada komunikasi massa. Komunikasi ditujukan kepada sejumlah orang yang relatif amat banyak. Nah, ini contohnya kalau kita di kehidupan sehari-hari, kita mengobrol dengan teman-teman di kelas ataupun mengobrol di lingkungan keluarga yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Lalu selanjutnya ada nirmasa atau kelompok. Komunikasi ditunjukkan kepada sekelompok orang dengan jumlah relatif sedikit. Nah, biasanya kelompok ini tidak terlalu banyak sebanyak komunikasi massa. Selanjutnya berdasarkan sifat pesan. Nah, di sifat pesan ini ada dibedakan 2 lagi, yaitu komunikasi secara pribadi dan juga komunikasi secara massa. Komunikasi secara pribadi ini bisa kita contohkan ketika kita mengirim pesan nih dengan orang ataupun chatting dengan 2 orang. Nah, kalau komunikasi massa kita bisa berbicara di grup kita ataupun dengan beberapa orang. Lalu ada berdasarkan penggunaan media. Dalam penggunaan media ini kita bedakan lagi, ada 2. Yang pertama ada komunikasi menggunakan media. Nah, komunikasi menggunakan media ini seperti dalam sebuah tulisan di buku, koran ataupun di internet tuh, di blog ataupun di link. Nah, kalau komunikasi non media itu biasanya komunikasi secara langsung tanpa adanya media, biasanya langsung seorang komunikator berbicara. Nah, itu tadi ya tentang jenis-jenis komunikasi. Kita lanjut, kita membahas rintangan dalam komunikasi. Yang pertama ada kurang cakap dalam berkomunikasi. Nah, kurang cakap dalam berkomunikasi yaitu entah itu dari pihak komunikan ataupun dari komunikator dalam berkomunikasi. Jadi harus diperhatikan tuh, entah itu kita bersikap ataupun kita bertutur kata. Lalu ada sikap yang kurang tepat. Nah, sikap yang kurang tepat ini contohnya ketika komunikator memberikan suatu pesan materi yang tidak sesuai, seperti seorang motivator dia memberikan sebuah motivasi, namun dari dirinya sendiri saat menyampaikan tidak serius. Nah, seperti itu sikap yang kurang tepatnya. Lalu ada pengetahuan kurang. Nah, baik dari segi komunikator dan komunikan, jika pengetahuan mereka kurang di saat berkomunikasi, itu sangat tidak bisa diterima dalam sebuah komunikasi, karena pengetahuan itu sangat penting saat kita menyampaikan sebuah ide, pesan ataupun materi. Lanjut, selanjutnya yaitu kurang memahami sistem sosial. Contohnya nih, saat seorang komunikator berbicara tidak sesuai dengan sistem sosial, dia kurang memahami sistem sosial. Contohnya ketika kita berada di lingkungan sosial yang lingkungan yang buruk, kita tidak bisa menjelek-jelekan mereka. Komunikan atau penerima di situ bisa saja mereka marah ataupun tidak menerima
Nah, mungkin itu. Lalu ada prasangka yang tidak berdasar. Nah, jika kita berprasangka yang tidak ada dasarnya, itu sangat tidak bisa ya diterima dalam sebuah komunikasi. Bisa kita logika sendiri. Lalu ada jarak fisik. Nah, jarak fisik ini merupakan rintangan ya. Namun di zaman yang modern seperti sekarang ini, mungkin jarak fisik ini bisa teratasi dengan adanya kecanggihan dari teknologi, yaitu smartphone ataupun telepon. Nah, apa sih yang menjadi rintangan dalam jarak fisik di komunikasi? Kita ambil contoh, jika kita berbicara dengan orang yang jauh, kita harus berbicara yang kuat agar orang yang atau komunikan penerima pesan yang kita ajak bicara itu mendengar walaupun dia jauh. Nah, tetapi kalau terlalu jauh, itu suara yang kita keluarkan itu susah didengar oleh komunikan. Nah, seperti itu. Tapi sekarang sudah berkembang, yaitu menggunakan smartphone. Sejauh jarak apapun kita sudah bisa berbicara atau berkomunikasi tuh. Mungkin salah satu rintangan jarak fisik ini sudah bisa bisa dikatakan jarak fisik sekarang sudah tidak terlalu jadi rintangan seperti itu. Lalu selanjutnya ada kesalahan bahasa. Nah, di kesalahan bahasa, jika seorang komunikator salah memilih bahasa atau bahasa yang kurang tepat, itu akan menimbulkan sebuah entah itu pertanyaan atau membuat orang atau komunikan tersinggung, mungkin seperti itu. Lanjut, yaitu indera rusak. Indera rusak di sini maksudnya entah itu indera pendengaran ataupun indera penglihatan. Kita ambil contoh, jika indera pendengaran seorang komunikan itu rusak, mohon maaf, seperti tuli ataupun yang lain penyakit pendengaran. Nah, itu kita harus ekstrak atau ekstra dalam menyampaikan sebuah pesan, karena harus mengeluarkan lebih kuat suara agar mereka bisa mendengar. Begitupun jika kita ataupun orang lain menyampaikan materi namun terbatas dengan indera penglihatan. Nah, itu dia bisa mendengar namun tidak bisa melihat. Selanjutnya yang terakhir ada komunikasi yang berlebihan. Nah, di sini apa sih komunikasi yang berlebihan itu? Nah, komunikasi yang berlebihan itu maksudnya jika kita berkomunikasi dengan orang atau lawan jenis, baik itu perorangan ataupun di dalam kelompok massa, itu kita tidak seharusnya mengeluarkan informasi ataupun perkataan yang berlebihan. Takutnya ada yang tersinggung ataupun nanti ada kesalahpahaman yang bakal terjadi jika kita berkomunikasi secara berlebihan. Nah, mungkin seperti itu rintangan yang ada dalam komunikasi. Nah, materi yang tadi sudah saya jelaskan mungkin sudah cukup ya, karena mungkin nanti di next video ke depan bisa saya lanjutkan terkait materi tentang komunikasi ini. Mungkin bakal ada part kedua jika memungkinkan. Nah, mungkin cukup sampai di sini dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua penonton yang menonton video saya kali ini.
Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.